pian bersolawat, kan kadang mungkin kada amal lain, ada amal lain, tapi pahalanya belum tentu sehebat solawat. Maka amal yang biasa tadi tak umpat pahalanya yang kaya pahala solawat. Coba, kayak apa baiknya Allah lawan kita? Kenapa Allah sebaik itu lawan kita? Satu sebabnya karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Kata tuh baik-baik. Oke, ini kan? Oh gitu. Ya Allah. Baik. Jadi ketika kita berbicara tentang abah guru, abah guru sekumpul ini tuh, ini apa nih? Sama aja, namun sama syuting ini. Ada story nggak ada? Ya kita cemburu sebutingnya, diduakan. Tahu tinggi kan? Nyaru. Kenapa biar arah sini? Kado saya itunya yang dibalik. Biar arah sini, biar arah sini. Height-nya jadi kurang. Height-nya sih kurang. Volume kada apa tinggi, yang penting height sedikit kurang karena height itu tajam, kalau tajam. Baik. Ya. Baik. Jadi operator semuanya juga kita. Hanya yang abah guru sekumpul. Lalu kemudian, jadi dua kan abah guru tinggalkan kita Quran dan salawat. Kalau kita jeli memperhatikan, itu dalail. Isinya bukan cuma dalail. Di belakangnya ada namanya istighfar Sayyidina Hasan al-Basri. Kenapa istighfar dianggap guru di belakang? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kampung selama Nabi ada di situ. Kalau ada Nabi di suatu kampung, kampung itu kan ada diadab Tuhan. Coba lihat, ada orang-orang Mekah yang menyakiti Nabi bahaya kena tsunami, kena gempa, kadada mereka diadab Allah. Kenapa? Karena Nabi ada di tengah-tengah mereka. Ketika rahmat ada di situ, adab kan mau turun. Ada Nabi itu rahmat alaikum. Innama ana rahmatun muhdah. Aku dia Nabi rahmat Allah diahkan kepada kalian. Maka kada mau turun adab. Artinya kalau kampung ada Nabi, kampung itu ada diadab, lalu bagaimana mungkin Allah mengadab orang yang di dalam dirinya selalu ada Sayyidina Muhammad? Makanya ujar orang bahari, minimal yang pahami rahasia diri kita, bahwa di dalam diri kita ini mengandung cahaya Sayyidina Muhammad. Ada sir, ada rahasia Nabi di awak kita. Kalau kita pahami itu ada sir Nabi di awak kita, kayak apa Allah akan mengadab seseorang yang ada rahasia Nabi di situ. Makanya yang pertama kita suruh di hadapan Tuhan itu Nabi. Nabi. Karena bila pian kada hendak masuk neraka, Nabi lebih kada hendak pian masuk neraka. Bila pian kada hendak disiksa, Nabi lebih kada mau pian disiksa. Dan apabila Nabi maju, ujar Allah Ta'ala, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Nabi kada mau mati disiksa. Itulah kenapa sebelum Nabi Isra Mi'raj itu dada Nabi dibelahkan. Dada Nabi dibelah itu bukan membersihkan hati Nabi. Hati Nabi itu sudah bersih. Nabi itu tahirun, zahiran wa batinan. Nabi itu suci zahir batin. Apa yang dibersihkan? Lamun Nabi itu sayyiduna tahir. Tapi ujar Habib Abdullah al-Mahdar, Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman al-Mahdar, guru di Rubat Tarim, beliau mengatakan kenapa sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dibelah dada beliau, karena di sana beliau akan melihat berbagai macam hukuman yang Allah berikan kepada para makhluk. Maka hati Nabi dipenuhi rahmat. Karena Nabi itu rahmat diikum, bukan rahmat dijulung. Nabi itulah rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka iblis punya harapan di situ. Apa? Setelah Nabi melihat bagaimana neraka, bagaimana ini itu, lalu iblis berharap mudah-mudahan dengan sedikit rahmat Nabi Muhammad mau
Itu yang dia dikehendaki iblis. Supaya Nabi kesian. Bila Nabi kesian, Nabi berdoa lawan Tuhan, Allah bakal kabulkan kehendak Nabi. Sebelum itu terjadi, jadi ujar Habib Abdullah Mahdhur, diambil sedikit kepingan rahmat yang jatah iblis itu diambil oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya jangan sampai Nabi memandang iblis dengan pandangan rahmat. Bukanlah hati Nabi dibersihi, Nabi itu hati sini bersih. Bukannya Allah mencuci, siapa yang nggak suka hati Nabi? Tetapi kepingan rahmat itu dah diambil sedikit supaya jangan sampai rahmat itu tercurah kepada iblis. Karena iblis itu ayisun min rahmatillah. Iblis itu putus asa dari rahmat Allah. Berapa? Jadi tuh pahami baik-baik. Jadi abah guru makanya menekankan kita supaya bersolawat. Nah kecuali orang tuh ada mau bersolawat, maka jalan kedua supaya dosanya diampuni, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan mengadab orang yang mau beristighfar. Berarti pilihan dua, kalau pian mau bersalawat cukup salawat bagi pian, kalau pian kada mau bersalawat silahkan beristighfar. Tapi ada dua konsekuensinya. Satu, apabila pian bersalawat dosa pian pasti diampuni, bila beristighfar belum tentu. Karena meminta ampun terserah Tuhan, sin mengampuni kan? Kada kan? Terserah sin naik. Siapa kau maksa Allah dah? Memaksa di sini apa? Kades Pak? Kepala desa aja kalau paksa-paksa, ini ada maksa Tuhan. Oh, karena bawa. Tapi kalau dia bersolawat, Allah pasti ampuni. Kenapa? Karena ini hak Nabi ada di situ. Bila orang bersolawat kepada Nabi, Tuhan pasti balas. Balasan Allah itu artinya apa? Balasan Allah itu artinya rahmat, bukan ampunan lagi, rahmat. 10 macam yang turun ke kita tuh rahmat. Jangan 10, sebutin rahmat Tuhan aja. Bila pian dapat, pian bakal selamat selama-lamanya. Pian dengar kalau kisah seorang pelacur dahari, dikisahkan di sini Abu Hurairah, pelacur seumur hidup jadi pelacur, seumur hidup jadi pelacur. Di akhir umur inya memberi anjing minum, lalu inya boleh ke rumah, garing, meninggal. Ternyata semua dosanya Allah ampuni dengan sebab inya memberi minum anjing itu, dan saat Allah turunkan rahmat. Oi, rahmat Tuhan bila sudah bertemu dengan dosa sebanyak apapun meleleh dosa itu. Makanya jadi Imam Busiri, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Jadi yakin-yakin. Nah itu baru pian duduk ke sini menuntut ilmu, dosa pian habis tambah lagi. Dia bersalawat lawan Nabi tadi, bersih dosa pian boleh dari sini. Ulun kadang mengatakan semoga lagi, tapi ulun yakin. Boleh kalau kita yakin. Kita biasa lawan Tuhan, bersih dosa habis. Bersih. Kayak makna bersih, lamun kita berpingkut bersalawat kepada Nabi yang sangat bersih, Nabiul Tahir. Maka kita tempat suci juga. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi. Nah ini kurus bongkol. Jadi sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan Quran, meninggalkan dalail. Sekarang tinggal pian baca meninggalkan sini itu. Abah guru sekumpul itu adalah seorang ulama, seorang wali yang setiap hari beliau itu bersolawat kepada Nabi tidak kurang dari 50.000 kali setiap hari. 50.000 setiap hari. Dia berkata, ulun pernah membaca, diceritakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Imam Nawawi Al-Bantani, Nawawi bin Umar Al-Bantani, di dalam kitabnya Nashihul Ibad, ujar Imam Nawawi Banten, suatu hari ada seorang ulama bernama Ibn Mujahid. Dia bertemu dengan Imam Shibli. Imam Shibli adalah murid daripada Junaid al-Baghdadi. Bertemu Imam Shibli, Ibnu Junaid. Begitu bertemu Ibn Mujahid tadi, bertemu dengan Imam Shibli, disalaminya Imam Shibli, langsung diciumnya di dahi. Sini, dikecupnya dahi Imam Shibli. Lalu orang bingung, Imam Shibli bingung. Ujar Imam Shibli, perasaan aku ini ketemu ikan bukan cuma sekali nih. Kita sering bertemu, biasa saja. Tapi kenapa hari ini dahi itu cium? Apa jawaban Ibn Mujahid? Ujar Ibn Mujahid, aku mencium dahi ikan karena sebelum aku kesini, aku bermimpi bertemu Nabi SAW. Di dalam mimpiku, aku melihat Nabi mencium ikan tepat di dahi ikan.
Jadi di mana aku mencium, di situ Nabi cium. Lalu aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Syibli mendapat kemuliaan itu? Yang cium keningnya. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, aku gembira dan aku bangga dengan Syibli itu. Kenapa? Karena ujar Nabi setiap kali selesai sholat, dia selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kan ayat bicara tentang Nabi kan, menunjukkan kasih sayang Nabi kan. Begitunya terenyuh dengan luar biasanya kasih sayang Nabi, langsung saat itu dia mengatakan shalla 'alaikallah ya Rasulullah. Sungguh Allah selalu mencurahkan salawatnya kepada wahai Rasulullah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah. Jadi setiap dia membaca laqad ja'akum sampai bil mu'minina raufur rahim, kemudian dia bersalawat kepada Nabi sekali setiap salat, maka ujar Nabi itulah yang menyebabkan aku bangga dan gembira dengan apa yang Syibli lakukan, karena dia ketika mengenang Nabi, dia selalu bersalawat kepada Nabi. Sekali setiap kali habis sembahyang. Kayak apa menurut Bian kalau guru itu bersalawat setiap hari 50.000 kali? Nah, la ilaha illallah. Udah kita ngomong baca sini. Dan dulu pernah diceritakan, abah guru tuh kalau kita bicara pemurah, ini kita cerita aja terus hari ini. Karena kita tidak bicara, kita bicara haul. Mana kita? Inilah mana kita. Kita nggak bisa bicara karamat. Karamat itu kemuliaan yang Allah beri. Itu karunia. Yang kita bicarakan itu bukan karamat. Yang jangan lihat rumah guru ganal, anak sirin bungas, bini sirin berapa, kekayaan sirin. Jangan itu yang dilihat, tapi lihat kayak apa sirin berjuang. Jadi pembacaan manakib ini bukan membongkar karamat. Manakib ini tujuannya untuk mengetahui jalan dan perjuangan supaya diumpati. Itu tujuan manakib, bukan sepanjang kisah karomah hanya dikisahkan. Ulun lah, andai hari ini sampai malam kita nonstop ceritakan full karomah guru aja,